Para pemirsa Sekolah Fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan sekarang kita masuk di segmen yang ketiga. Di segmen ketiga ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan terkait madhab. Kalau tadi kita sudah membahas tentang madhab di kalangan sahabat dan juga di kalangan tabi'in yang kurang lebih tersebar di pusat-pusat 7 kota itu, di pusat-pusat Islam. Sekarang kita akan melanjutkan lagi kira-kira sejak kapan kemudian ada pembatasan yang kita kenal dan populer sampai sekarang. Hanya ada 4 madhab, al-madhahib al-arba'ah. Nah, kira-kira siapa yang membatasi dan kenapa hanya dibatasi 4 saja? Kita simak jawabannya dan penjelasannya dari narasumber kita, Ustaz Sarawat. Silakan, Ustaz. Ya, jadi begini, sepeninggal sahabat dan tabi'in, ya kan, mereka itu kemudian melahirkan generasi berikutnya. Para ulama, para mujtahid, orang yang ngerti agama, yang punya kapasitas dan otoritas tadi itu ya, terwariskan. Ya, karena memang agama itu diwariskan lewat ta'allum, innamal ilmu bitta'allum. Dia diajarkan terus gitu ya. Nah, masuk kita ke era keemasan dari ilmu fikih, ya, era al-asrul zahabi, era keemasan. Itu diawali sejak, sebenarnya nggak jauh-jauh, sejak akhir dari abad pertama, ya kan, dari sejak lahirnya Imam Abu Hanifah gitu ya. Bahkan yang lebih awal lagi sebenarnya Imam Al-Hasan Al-Basri, ya. Saya bisa menyebutkan kurang lebih kira-kira ada 13 mazhab besar. Jadi, di masa sebenarnya itu. Bukan 4 ya, Ustaz? Sebenarnya bukan 4, ya. Sebenarnya bukan 4, tapi kenapa kok jadi 4 ntar saya ceritakan. Tapi kita akan sebutkan bahwa di masa setelah generasi sahabat tabi'in, itu generasi atba'ut tabi'in dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kita mulai dari Basrah dulu. Di Basrah itu ada ulama besar yang tadi saya sebut, namanya Al-Hasanul Basri. Al-Hasanul Basri. Beliau tuh lahirnya masih awal sekali, tahun 21 Hijriah sudah lahir. Di masa kekhilafan Umar bin Khattab kurang lebih. Ya kan, Rasulullah wafat tahun 10 Hijriah. 2 tahun kemudian Abu Bakar wafat, berarti kan tahun 12. Umar itu 10 tahun, berarti sampai 22, ya kan? Nah, itu ya di masa khalifah, di akhir masa kekhalifahan. Cuman masalahnya beliau tidak tinggal di Madinah. Beliau tinggalnya di Basrah. Menjadi ulama besar dari murid dari sahabat-sahabat yang memang ada di Basrah itu. Beliau wafat tahun 110 Hijriah. Saat itu mazhabnya beliau, Hasan Al-Basri, itu besar sekali. Ya kan, para ulama dari seluruh penjuru dunia datang ke sana gitu ya. Itu mazhab yang pertama. Dari 13. Kemudian yang kedua di Kufah. Kufah Basrah ini deket lah ya, kira-kira 450-an kilo jaraknya. Siapa nih di Kufah? Ya, di Kufah kita kenal adalah Abu Hanifah. Kalau ini saya kira populer di tengah masyarakat. Iya, ini kita sebut sebagai mazhab ahlur ra'yi, ya kan? Pertama di mazhab pertama, ya, dalam mazhab 4. Beliau kan lahirnya masih di kurang lebih di 70 tahunan setelah Rasulullah wafat. Rasulullah wafat tahun 10 Hijriah, beliau lahir tahun 80. 70 tahun setelah Rasulullah 70 wafat, setelah Rasulullah wafat, beliau lahir. Ya kan, wafatnya tahun 150 Hijriah. Nah, Imam Abu Hanifah ini beliau tinggal di Kufah. Lahir, wafat semua di Kufah. Orang yang datang kepada beliau, bukan beliau yang keliling-keliling dunia. Jadi di Kufah. Dan satu yang menarik adalah beliau termasuk imamu ahli ra'yi, di mana beliau sangat kuat dalam melakukan komparasi hukum, kias gitu ya. Jadi maksudnya begini, memang sih tidak ada nasnya dalam Quran, tidak ada nasnya dalam hadis gitu kan, tapi beliau bisa menarik benang merah antara ini realitanya dan ini dalil-dalilnya. Walaupun nggak disebutkan secara langsung, tapi beliau bisa cari kiasnya itu. Gitu. Jadi itu yang terkenal, itu kuat sekali. Sebab pembandingnya nanti di Mekah itu ada Imam Malik yang di Madinah ada Imam Malik yang beliau kayaknya semacam kayak antitesis dari Imam Abu Hanifah. Imam Malik di Madinah itu beliau kan lahir tahun 93 Hijriah. Ini ketiga ya, Zat? Sebenarnya masih ada Imam Al-Auza'i yang wafatnya. Kita ngitung urut-urutan para imam itu berdasarkan tahun wafat biasanya. Tapi saya ingin menyebutkan Imam Malik dulu. Kenapa? Karena ini yang langsung dia face to face, head to head dengan metodologinya. Jadi kalau Imam Malik di Madinah itu beliau lahir tahun 93, wafat tahun 179 Hijriah. Beliau metodologinya adalah pakai riwayat. Segala sesuatu tuh harus dilihat riwayatnya Nabi gimana, riwayat Nabi gimana. Dan karena beliau tinggal di Madinah, jaraknya juga nggak terlalu jauh, hanya sekitar
beliau kan lahir 93. Rasulullah wafat tahun 10. Berarti 93 kurang 10, 83 tahun setelah Rasul wafat. Masih suasana Madinah asli sebagaimana di zaman Nabi. Jadi kalau ada apa-apa, nggak tahu ini gimana ya hukumnya, lihat aja lah penduduk orang Madinah itu gimana perilakunya. Tradisi orang Madinah pasti tradisi yang sudah ditanamkan oleh Nabi. Iya, makanya beliau punya satu cara menarik kesimpulan hukum. Sumber hukumnya itu adalah amalu ahlil Madinah. Tradisinya orang Madinah. Tradisinya orang Madinah itu jadi sumber hukum bagi beliau. Makanya kalau yang menarik nanti di dalam mazhab Maliki ya, itu tidak dikenal yang namanya puasa 6 hari bulan Syawal. Logikanya dari tradisi itu. Karena kata Imam Malik, saya tinggal di Madinah dari awal sampai akhir, nggak ada tuh orang Madinah yang pada puasa 6 hari bulan Syawal, berarti nggak ada puasa itu. Beliau jadikan itu kan. Nah, sementara Abu Hanifah di sana nggak pakai riwayat. Beliau agak sedikit ketat dalam masalah hadis. Kalau nggak banyak riwayatnya, nggak mutawatir begitu, hadisnya cuma gharib, ahad dan sebagainya, itu malah beliau tinggalkan. Beliau lebih banyak mengandalkan sisi komparasi secara hukum, komparasi hukum ya. Jadi beliau bandingkan antara ini realitanya, ini naskah aslinya, bagaimana hasilnya. Itu mazhab yang ketiga ya, mazhab Maliki. Yang keempat. Sebenarnya yang keempat masih sezaman dengan mereka juga ya, masih sezaman dengan Imam Abu Hanifah, tapi di Syam. Itu ada mazhab Imam Al-Auza'i. Beliau ulama besar di sana. Muridnya datang dari berbagai penjuru dunia dan menjadi sebuah mazhab besar, tapi mewakili negeri Syam. Beliau wafat tahun 157 Hijriah. 7 tahun setelah wafatnya Imam Abu Hanifah 150, ya kan? Al-Auza'i 157. Itu wafatnya ulama besar itu. Nah, di Kufah bersamaan juga dengan Imam Abu Hanifah, di Kufah itu ada satu ulama besar lagi, Sufyan Ats-Tsauri. Beliau lahir tahun 97. Pemilik madhab juga ya? Oh iya, jadi Kufah ini memang bertabur padat dengan berbagai macam ulama yang ilmunya luar biasa, gitu ya, besar-besar itu. Kemudian di tahun yang sama, di zaman yang sama, tahun 94 Hijriah, kan Imam Malik tahun 93 lahir. Di Mesir juga lahir ulama besar di zaman itu, Al-Laits bin Sa'ad. Ya, Al-Laits bin Sa'ad lahir tahun 93, wafat tahun 175 Hijriah. Itu Mesir menjadi tempat belajarnya orang-orang dari seluruh penjuru dunia Islam ke guru besar yang bernama Laits bin Sa'ad. Itu sezaman ya dengan Imam Malik, dengan Imam Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri dan sebagainya. Kemudian di Mekah, jangan lupa, ini Mekah ibu kotanya umat Islam juga ini. Itu ada ulama besar juga. Ada namanya ulama besar Sufyan juga, tapi bukan Tsauri. Sufyan bin Uyainah. Lahir tahun 107 Hijriah, wafatnya tahun 198. Jadi di antara 13 ini ada 2 Sufyan. Ada Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, ada Sufyan bin Uyainah di Mekah. Nah, di waktu itulah, di rentang waktu itu, tahun 150 Hijriah, itu lahirlah Asy-Syafi'i. Nah, ini berarti kalau diurutkan ke berapa ini Imam Syafi'i ini? Imam Syafi'i itu yang ke-8. Ke-8 ya, ke-8. Kalau semuanya kita sebut ya. Beliau lahir tahun 150 Hijriah dan beliau memang orang yang unik. Uniknya kenapa? Pertama, beliau keturunan langsung dari orang Quraisy. Sebagaimana Nabi itu berdarah Quraisy, Syafi'i berdarah Quraisy. Punya darah biru gitu. Punya darah biru. Jadi nasab mereka bertemu di kakek mereka, Qusay bin Kilab. Jadi Al-Quraisy berarti dia. Orang Mekah juga aslinya, keluarganya tinggal di Mekah, tapi waktu lahir dia lahir di Gaza. Di Gaza yang sekarang. Di Gaza, Palestina sekarang ya. Kemudian tapi nggak lama, lahir 2 tahun kemudian dia bawa pulang ke Mekah, lalu tinggal di Mekah, belajar sama guru-guru di Mekah, menghafal Quran, menghafal kitab Al-Muwatta, menghafal Lughatu Bani Huzail dan sebagainya itu, sampai akhirnya diangkat oleh gurunya menjadi mufti di Masjidil Haram di usia 14 tahun. Masih sangat kecil. Nah, beliau inilah yang saya bilang unik. Kenapa? Karena beliau berguru kepada Imam Malik, berguru kepada mazhab Hanafi. Nggak langsung sih kepada Imam Abu Hanifah, tapi kepada murid atau cucu muridnya yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi menggabungkan 2 kekuatan besar ini menjadi satu mazhab, namanya mazhab Syafi'i. Dan yang unik yang ketiga, Syafi'i kemudian bikin mazhab 2 kali. Ketika di Baghdad beliau bikin mazhab besar dan banyak menarik murid. Setelah itu beliau pindah ke Mesir dan bikin mazhab baru lagi, namanya mazhab Qaul Jadid, ya kan? 5 tahun terakhir dari hidupnya Syafi'i beliau pindah ke Mekah dan ke Mesir ya, dan membangun satu mazhab baru yang kita kenal dengan Qaul Jadid. Kita nih orang Indonesia bermadzhab Syafi'i yang versi Qaul Jadidnya sebenarnya daripada yang Qaul Qadimnya.
Di Naisabur itu ada ulama besar bernama Ishaq bin Rahawaih. Naisabur. Naisabur ya. Ini masih ada berapa ulama lagi nih? Masih ada Ahmad bin Hambal, Abu Thawr, Daud Az-Zahiri, Ibnu Jarir At-Tabari. Barangkali kita bahas tentang ulama-ulama ini nanti di segmen berikutnya. Para pemirsa, masih ada sekitar 4 atau 5 madhab lagi di antara 13 madhab yang ternyata cukup banyak, tidak hanya terbatas pada 4. Nanti kita akan simak ulasannya di segmen yang selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sekolah Fikih.